nama saya Setia Prastika Terema. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, kelas A2 semester 4. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang 4 masalah kehamilan dan akan menjelaskan tentang penanganan dan penata laksanaannya. Yang pertama ada diabetes gestasional. Diabetes mellitus adalah kelainan metabolisme di mana glukosa darah tidak dapat digunakan dengan baik sehingga menyebabkan keadaan hiperglikemia. Diabetes mellitus gestasional atau DMG ini adalah suatu gangguan toleransi karbohidrat yang mengakibatkan kadar gula darah meningkat dan pertama kali diketahui pada saat kehamilan trimester kedua dan ketiga. Penanganan dan penata laksanaan diabetes gestasional yang pertama adalah terapi diet. Yang kedua, meningkatkan jumlah insulin. Yang ketiga, dengan olahraga. Yang keempat, obat-obatan antidiabetik. Yang kelima, steroid seks. Dan yang keenam, penata laksanaan obstetrik. Diabetes mellitus gestasional atau DMG yang terkontrol diberikan pengarahan bagaimana mengatur diet dan olahraga yang tidak berbahaya bagi ibu dan janin. DMG yang tidak terkontrol dengan diet, maka pemberian insulin menjadi pilihan alternatif. Yang kedua ada hipertensi. Hipertensi dalam kehamilan adalah adanya tekanan darah 140/90 mm air raksa atau lebih setelah kehamilan 20 minggu. Ini adanya peningkatan tekanan sistolik sebesar 15 mm air raksa atau lebih di atas nilai dasar yang mana diukur dalam dua keadaan, minimal dalam jangka waktu 6 jam. Yang pertama adalah dengan meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta meningkatkan pengaturan pola hidup pada pasien hipertensi. Karena semakin seseorang memahami penyakitnya, maka seseorang itu akan lebih menjaga pola hidupnya. Kedua, dengan meningkatkan kepatuhan untuk teratur minum obat, dengan menggunakan obat diuretik, levotalol, nicardipin intravena, metildopal oral, serta calcium channel blockers atau CCB. Dan jika beberapa obat ini gagal untuk mengontrol tekanan darah pada ibu hamil, maka hidalasin akan digunakan. Yang ketiga, ada anemia. Anemia pada ibu hamil didefinisikan sebagai penurunan kadar hemoglobin kurang dari 11 gram per desiliter selama kehamilan pada trimester 1 dan 3 atau kurang dari 10,5 gram per desiliter pada trimester 2. Penanganan dan penata laksanaan anemia yang pertama adalah mengatur pola makan dengan mengkombinasikan menu makanan serta kombinasi buah dan sayuran yang mengandung vitamin C seperti tomat, jeruk, jambu, dan mengandung zat besi sayuran berwarna hijau tua seperti bayam. Yang keempat ada hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum merupakan mual dan muntah yang berlebihan pada awal kehamilan. Mual dan muntah yang dirasakan oleh ibu hamil berlangsung sejak usia kehamilan 9-10 minggu dan hanya sebagian kecil yang berlanjut sampai usia kehamilan 20-24 minggu. Yang pertama adalah dengan memberikan keyakinan bahwa mual dan muntah merupakan gejala yang fisiologik pada kehamilan muda dan akan hilang setelah kehamilan berumur 4 bulan. Yang kedua, menganjurkan ibu mengubah pola makan sehari-hari dengan makanan dalam jumlah kecil tapi sering. Yang ketiga, menghindari makanan yang berminyak dan berbau lemak. Yang keempat, dengan pemberian terapi obat-obatan vitamin yang sering dianjurkan adalah vitamin B1 dan B6. Antihistamin K seperti Dramamine, Avomin, dan pada keadaan berat, antiemetik seperti diklomin, hidroklorid, atau chlorpromazine. Kesempatan ini saya juga ingin mengajak teman-teman sekalian yang mungkin baru saja lulus dari pendidikan SMA ataupun SMK, dan juga untuk teman-teman yang sedang mencari universitas, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, lokasi kampus yang sangat strategis dan mempunyai beberapa fakultas. Yang pertama, Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum,
Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan Fakultas Sastra. Alasan saya mengajak teman-teman sekalian untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah yang pertama, kurikulum dengan sistem pembelajaran yang berkualitas, yang kedua, biaya pendidikan yang terjangkau, yang ketiga, terdapat peluang kerja di luar negeri untuk para alumni, dan yang keempat, tersedia beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu. Nah, tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di Unpi Manado.